Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan kita banggakan para narasumber, terutama terima kasih. Ini ada yang dari jauh, kita sapa duluan, Prof. Ward Berenschot dari Universitas van Amsterdam. Selamat pagi waktu sana ya, selamat siang waktu kita. Dan para narasumber yang lain, terutama yang pernah merasakan dari Semarang itu ada Dr. Hermansyah, tadi ada Mas Yuyus ya, kayaknya yang pernah di LBH Semarang ya. Kemudian saya hormati pula Ibu Moderator Dr. Mirna selaku Ibu Deputi di PRG. Jadi dengan persoalan paralegal ini, saya sangat mengapresiasi khususnya Badan Restorasi Gambut dan Epistema tadi sepertinya memang yang mengangkat acara ini karena persoalan paralegal ini akhir-akhir ini menjadi persoalan yang sangat populer. Jujur saja, saya juga dilahirkan pada saat saya mengabdi sebagai dosen pertama kali dulu, itu saya sudah banyak berkecimpung di organisasi bantuan hukum, khususnya organisasi bantuan hukum yang ada di perguruan tinggi yang membela khusus masyarakat yang tidak mampu. Namun pada saat itu memang belum dikenal yang namanya atau belum populer yang namanya paralegal. Namun akhir-akhir ini paralegal adalah merupakan suatu insan volunteer yang benar-benar kita hargai karena kepeduliannya terhadap khususnya masyarakat yang tidak mampu, sehingga ini kita angkat dalam topik pagi hari ini atau siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau berbicara paralegal, selama ini Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah menginspirasi untuk lahirnya beberapa regulasi yang ada. Jadi regulasi itu juga merupakan dasar hukum. Next, Mas. Regulasi itu, tampilan bisa next, ya. Regulasi itu juga menjadi dasar hukum keberadaan paralegal di Indonesia. Yaitu mulai dari lahirnya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum atau Undang-Undang 16 tahun 2011. Di situ awal mula secara normatif posisi paralegal itu diakui secara undang-undang. Kemudian Undang-Undang 16 itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013. Di situ juga menyinggung beberapa hal terkait peran paralegal. Kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa Permen Kumham. Dan yang terakhir adalah Permen Kumham nomor 1 tahun 2018. Lanjut. Yang nomor satunya enggak kelihatan ya? Oh, balik lagi Mas, masih ya. Di dalam Permen Kumham nomor 1 tahun 2018, itu adalah Permen Kumham yang khusus mengatur tentang paralegal. Disinilah paralegal secara spesifik mulai kita atur dan kita hadirkan keberadaannya. Karena bagaimanapun juga negara harus hadir, khususnya terkait dengan akses to justice, maka peran paralegal di sini menduduki posisi yang cukup sentral menurut pemahaman saya. Namun, Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 tersebut memang terus terang saja pernah dilakukan judicial review terkait dengan peran paralegal dalam mengatasi atau menangani persoalan litigasi di pengadilan. Yaitu khususnya dalam pasal 11 dan pasal 12 Permen Kumham itu pernah dilakukan JR ke Mahkamah Agung atau Supreme Court, di mana di situ dikabulkan oleh Mahkamah Agung
sehingga pasal 11 dan pasal 12 ini harus direvisi atau dicabut. Karena di situ pasal 11 dan 12 memberikan kedudukan paralegal bisa menggantikan advokat di dalam membela di muka persidangan. Ini Asosiasi Advokat keberatan sehingga melakukan JR dan JR-nya dikabulkan. Oleh karena itu, terkait dengan Permen Kumham 1 2018 tersebut yang khusus mengatur paralegal dalam pemberian bantuan hukum, maka sekaligus kita merevisi dicabutnya pasal 11 dan 12, kita sempurnakan Permen Kumham itu yang saat ini sedang digodok oleh teman-teman BPHN, dibantu oleh para NGO atau CSO kita, ini sedang dimusyawarahkan, sepertinya sudah 80%, sehingga dalam waktu dekat Permen Kumham itu akan kita lahirkan. Ada beberapa hal yang kita sempurnakan dari Permen Kumham itu antara lain yaitu terkait dengan persoalan definisi paralegal. Lanjut. Lanjut. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, selama ini definisi paralegal itu belum ada satupun dalam ketentuan normatif yang sudah kita buat atau kita bangun. Baik itu di dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, sampai pun pada Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 tersebut. Oleh karena itu, sekaligus revisi terkait judicial review sebagai amanah dari putusan Mahkamah Agung, kita juga sekaligus menyempurnakan Permen Kumham itu agar supaya ke depan lebih akomodatif terhadap kedudukan dan kepentingan paralegal yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat definisi dari American Bar Association, paralegal itu diartikan sebagai legal assistant adalah individu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau memiliki pengalaman kerja yang mana bekerja sama dengan advokat, kantor hukum atau firma, perusahaan atau agen, dan seterusnya seperti yang ada di dalam makalah saya itu. Jadi di situ ada titik tekan kalau saya lihat harus mengikuti pendidikan. Selain harus mengikuti itu, juga terdiri dari unsur legal assistant yang membantu advokat maupun yang di luar urusan advokat atau kantor hukum. Ya, jadi pemahaman paralegal di sini agak luas. Kemudian selama ini memang diartikan paralegal adalah seseorang yang khusus membantu masyarakat. Ini juga khususnya itu adalah pada kaum miskin atau masyarakat yang termarginalkan, yang karena keterampilan khusus mereka memiliki pengetahuan hukum dasar serta pelayanan pendidikan hukum dan bimbingan kepada masyarakat. Ya, jadi per definisi inilah nantinya akan kita lengkapi di dalam revisi Permen Kumham tahun 18 terkait dengan paralegal. Antara lain tadi unsurnya paralegal itu harus bersertifikat atau dilakukan latihan dulu oleh lembaga yang berwenang, yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang namanya paralegal itu yang selama ini di dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 maupun PP-nya itu dikaitkan hanya dengan organisasi bantuan hukum atau pemberian bantuan hukum. Namun nanti di dalam revisi Permen Kumham kita ini mendasarkan pada hasil diskusi teman-teman dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, baik internal maupun bersama-sama dengan YLBHI,
kemudian PBHI maupun teman-teman TSO yang lain, maka sudah kita sepakati bahwa pemahaman paralegal itu tidak hanya paralegal yang ada di dalam organisasi bantuan hukum, namun juga paralegal di luar organisasi bantuan hukum yang ada pada komunitas-komunitas tertentu, termasuk juga yang ada pada Badan Restorasi Gambut atau BRG. Namun memang karena leading sektornya ada pada Kementerian Hukum dan HAM, nanti di dalam aturan peralihan Permenkumham itu diatur mengenai paralegal yang selama ini sudah eksis untuk terdaftar atau diberikan rekod sebagai paralegal yang sah atau diakui secara undang-undang atau secara regulasi, diberi tenggang waktu kemungkinan antara sekitar kurang lebih 6 bulan, karena mereka itu kalau sudah terdaftar kan ada tanggung jawab negara untuk mengawasi. Kita sebetulnya khusus untuk paralegal yang berada dalam organisasi bantuan hukum, pengawasan atau instrumen pengawasan kita sudah baku di suatu sistem yang namanya Sitbankum. Sitbankum ini adalah sistem untuk pertanggungjawaban keuangan organisasi bantuan hukum maupun bisa digunakan untuk sebagai kontrol atau pengawasan dari kegiatan organisasi bantuan, yang mana di dalamnya di situ ada unsur paralegal. Itu tadi dikatakan paralegal yang ada di dalam komunitas apabila daftar di dalam organisasi bantuan hukum, maka dia akan bisa masuk dalam sistem itu. Lanjut. Ini masih definisi kita lampaui. Kemudian perlu saya informasikan beberapa hal yang diatur di dalam Permenkumham 1 tahun 2018 terkait dengan paralegal. Lanjut, Mas. Antara lain pasal 4 Permenkumham 1 2018 yang ada di dalam syarat umum disebutkan bahwa itu adalah persyaratan wajib seorang paralegal, yaitu antara lain yang pertama memenuhi usia 18 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat tanpa disebutkan secara eksplisit untuk memiliki gelar sarjana hukum atau tidak. Ya, memiliki pengetahuan tentang advokasi, ini yang dimaksud advokasi adalah advokasi terkait dengan aspek hukum. Aspek hukum itu luas, termasuk hal-hal yang bersinggungan dengan hukum, sebagai contoh hak asasi manusia pun itu merupakan bagian dari aspek hukum, karena suatu negara hukum cirinya adalah menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia. Itu merupakan bagian dari aspek hukum juga. Sehingga persoalan aspek hukum ini adalah sangat luas, tidak sekedar hukum positif. Kemudian yang ketiga, memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh penyedia terkait. Atau penyedia di sini adalah penyedia layanan bantuan hukum. Di dalam pasal 2 dan pasal 5 Permenkumham disebutkan terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jadi setelah direkrut, paralegal harus terdaftar pada pemberi bantuan hukum. Dibuktikan dengan kartu identitas yang disediakan oleh pemberi bantuan hukum yang berlaku selama maksimum 2 tahun, namun dapat diperpanjang. Jadi Permenkumham 1 2018 itu masih mengatur paralegal yang khusus yang ada di dalam pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum.
Namun nanti di dalam revisi Permenkumham 1 2018 itu kami sudah membuka ruang terhadap rekan-rekan paralegal yang selama ini sudah eksis namun dia berada dalam komunitas-komunitas tertentu, namun agar supaya disediakan tenggang waktu untuk berafiliasi dengan organisasi bantuan hukum di wilayahnya, agar supaya keberadaan paralegal itu diakui sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita. Memang yang namanya paralegal itu sendiri, namanya saja, ini saya perlu meluruskan agar supaya pemaknaan paralegal itu tidak lari kemana-mana. Yang namanya paralegal itu berarti terkait dengan persoalan legal. Demikian juga para medis itu terkait dengan urusan medis. Hanya saja persoalan legal, hukum itu luas. Sehingga tidak hanya normatif saja, mungkin hukum terkait dengan yang lain, ada sosiologis, mungkin ada filsafat. Sosiologis itu juga banyak cabangnya, apalagi normatif itu sendiri juga tidak hanya dikotomi antara perdata dan pidana, tapi juga bisa hukum administrasi, bisa tentang hak asasi manusia, tentang konstitusi, dan sebagainya. Ini semuanya ada aspek hukum. Sehingga kembali pada paralegal yang ada dalam komunitas, diharapkan nantinya dalam Permenkumham itu dibuka ruang untuk berafiliasi dalam arti mendaftarkan diri sebagai anggota saja. Karena nantinya juga bisa dibuka kerjasama antara komunitas yang bersangkutan dengan pemberi layanan bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Namun agar supaya keberadaannya diakui oleh negara atau pemerintah, otomatis harus terdaftar. Nah, terdaftarnya itu melalui organisasi bantuan hukum terdekat. Mengapa perlu didaftar? Karena pelaksanaan organisasi bantuan hukum ini sudah memiliki instrumen untuk menata paralegalnya. Antara lain, di situ ada yang namanya standar layanan atau STARLA. STARLA ini bagi paralegal adalah sebagai code of conduct atau kode etik paralegal. Jadi standar layanan ini sudah kami buatkan, yang selama ini sudah kami terapkan pada paralegal yang bernaung dalam organisasi bantuan hukum, karena dengan adanya standar layanan ini dan adanya fasilitas Sitbankum, itu kita sama-sama bisa mengontrol kerja dari organisasi bantuan hukum maupun instrumen yang ada di situ, baik advokat maupun paralegalnya. Sehingga di sini paralegal yang terdaftar itu pasti akan menjalankan profesinya walaupun volunteer, tapi tetap dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Lanjut. Ya, di sini di dalam pasal 7 ayat 1, pelatihan paralegal dapat diselenggarakan oleh pihak sebagai berikut setelah mereka mengajukan proposal pelatihan dan disetujui oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami tidak akan, tapi sebagai sarana kontrol itu sebagai pembina organisasi bantuan hukum se-Indonesia, kami memiliki instrumen untuk mengontrol melalui baik itu pelaksanaan pemberian bantuan hukum maupun pelatihannya. Sehingga di sini kalau mau melakukan pelatihan, baik itu advokat maupun paralegal, memang harus ada persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional. Karena selama ini Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah memiliki kurikulum untuk pelatihan paralegal. Jadi ada dua jenis sesuai dengan pasal 9 ayat 1,
pelatihan paralegal itu ada paralegal tingkat dasar dan paralegal tingkat lanjutan. Ini sangat sesuai dengan konsep Permenkumham kita yang baru, karena Permenkumham kita yang baru akan mengakomodir teman-teman yang dari komunitas. Sehingga nantinya untuk sekedar tersertifikasi sebagai paralegal cukup mengikuti pelatihan tingkat dasar. Namun kalau mau fokus pada bidang tertentu, termasuk umpamanya fokus pada pemberian bantuan hukum, maka paralegal yang sudah mendapatkan pelatihan tingkat dasar tadi, dia harus mengikuti pelatihan tingkat lanjutan khusus untuk pelayanan pemberian bantuan hukum dalam rangka membantu atau mempermudah tugas dan fungsi advokat di dalam organisasi bantuan hukum. Sehingga di situ tingkat lanjutannya akan diberi materi-materi yang terkait hukum material maupun hukum formil. Ini sebagai contoh paralegal yang ada pada UBH. Mungkin untuk paralegal yang ada pada Badan Restorasi Gambut, karena itu juga spesifik, tingkat lanjutannya nanti juga ada hal tersendiri atau muatan tersendiri, atau ada muatan kurikulum khusus yang nanti kita sepakati bersama. Lanjut. Lanjut ya, ini ya, lanjut lagi Mas. Karena waktunya terbatas, kita harus berbagi dengan banyak narasumber, mohon maaf. Ya, kita masuk pada urgensi, mengapa perlu posisi paralegal ini kita perkuat. Kita menyadari bahwa ternyata sebaran OBH dan advokat yang ada di Indonesia ini masih belum sebanding. Dalam arti jumlah OBH kita masih sangat rendah dibandingkan populasi, terutama penduduk miskin di negara kita. Nanti ada slide khusus yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan keadaan OBH kita. Slide 13 mungkin bisa ditampilkan agar supaya teman-teman bisa paham slide 13 sebelum nanti balik lagi. Slide 13. Ini Mas. Ya. Sebelumnya Mas. Sebelumnya slide sebelum. Ya. Jadi di sini bisa dilihat rasio penduduk miskin kita itu 25.140 ya. Sedangkan organisasi bantuan hukum kita yang terakreditasi 124. Berarti rasionya satu organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum berbanding 47.900, hampir 48.000 penduduk miskin. Ini kan boleh dikatakan rasio yang sangat jauh. Kemudian kalau dilihat dari jumlah advokat, 1:9.000 sekian. Dibanding dengan rasio paralegal, 1:8.533. Lah perlu dipahami kita bersama bahwa ternyata walaupun mungkin OBH kita jumlahnya 524, advokat kita jumlahnya 2.500 lebih, paralegal kita 2.900 lebih, namun kenyataannya mereka itu kebanyakan berada di pusat-pusat kota atau di ibu kota provinsi. Sehingga untuk daerah-daerah yang jauh dari ibu kota provinsi, apalagi daerah-daerah kepulauan, itu memang masih sangat minim pelayanan bantuan hukumnya. Kembali lagi ke tadi slide urgensi memperkuat paralegal, Mas.
Ya. Ya. Kemudian urgensi ini yang penting ada tambahan ini yang kita sesuaikan dengan Permenkumham kita hasil revisi, yaitu yang kita cetak merah, yaitu mendorong kewajiban paralegal komunitas agar berafiliasi dengan pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum di wilayahnya. Dalam arti organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh pemerintah. Karena organisasi bantuan hukum itu setiap 3 tahun sekali akan reakreditasi. Sehingga di situ kita melakukan reward and punishment. Dalam arti ada kemungkinan suatu organisasi bantuan hukum ini terakreditasi, periode depan tidak terakreditasi karena ada beberapa target capaian yang tidak tercapai. Oleh karena itu, mendorong kewajiban paralegal komunitas tadi agar berafiliasi dengan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Kemudian meningkatkan kualitas paralegal berafiliasi dengan organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum agar mampu memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas dan profesional. Mengapa bisa kami katakan demikian? Karena aspek pengawasan melalui Sitbankum itu bisa kita jalankan atau bisa kita kerjakan. Lanjut. Kompetensi paralegal saya rasa sudah tahu semua. Lanjut. Pemberdayaan paralegal. Lanjut, halaman ya. Ini sudah. Lanjut, Mas. Ya, ini sekedar gambaran sebaran dari organisasi bantuan hukum di kabupaten kota di Indonesia. Di Indonesia itu memiliki total kabupaten kota sejumlah 514. Seperti yang saya kemukakan tadi, namun dari 514 kabupaten kota itu ternyata yang memiliki atau ada fasilitas organisasi bantuan hukum untuk melayani masyarakat yang tidak mampu hanya 215. Ini kan menunjukkan walaupun jumlah OBH tadi sejumlah 524, ini tidak tersebar di seluruh kabupaten kota, banyak yang masih berada di ibu kota provinsi atau kota-kota besar lainnya. Sehingga kabupaten kota yang memiliki OBH baru 215, belum ada 50%. Kondisi inilah yang sebenarnya sangat menunggu kehadiran teman-teman calon paralegal atau paralegal-paralegal komunitas agar supaya bisa bergabung dengan OBH sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya mungkin di luar wilayah. Namun mereka terdaftar di OBH terdekat. Saya rasa demikian. Lanjut. Ya, ini profil tadi sudah, lanjut. Ya, ini menunjukkan pemetaan tugas dan kewenangan paralegal yang selama ini kita kelola. Jadi paralegal selama ini yang dikenal yang dalam hal ini mendampingi advokat juga melakukan kegiatan litigasi. Kalau non litigasi dia bisa bekerja mandiri. Tapi kalau litigasi karena ini terkait Indonesia adanya undang-undang advokat, maka sifatnya masih pendampingan. Tapi kalau non, antara lain di sini penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun penelitian hukum, ADR atau Alternative Dispute Resolution, baik itu negosiasi, mediasi, konsiliasi, kemudian pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan yang lain, serta perancangan
dokumen hukum atau legal drafting itu merupakan kegiatan non yang selama ini kita kenal dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Selain non litigasi dan litigasi, juga memiliki kewenangan di dalam pelayanan hukum lainnya. Antara lain yaitu ABC seperti yang ada dalam, lanjut. Ya, lanjut. Pengawasan. Oke, lanjut. Pengawasan khususnya dalam pelatihan paralegal. Setiap paralegal yang direkrut organisasi hukum wajib didaftarkan sebagai pelaksana bantuan hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui aplikasi Sitbankum. Ini sudah melalui online semua, karena data organisasi bantuan hukum itu sudah ada di BPHN melalui Sitbankum ini. Jadi OBHA umpamanya, di situ memiliki berapa advokat, memiliki berapa namanya siapa saja, data pribadinya seperti apa, semuanya sudah ada dalam database kami. Oleh karena itu tadi paralegal kita harapkan agar supaya senafas dengan regulasi yang ada, maka harus terafiliasi melalui organ hukum terdekat yang terakreditasi. Sehingga nanti datanya bisa masuk dalam database Sitbankum kita. Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan persetujuan di dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal. Teknis permohonan ini ada di Permen Kumham nomor 8 yang nantinya akan disempurnakan. Kemudian di dalam pelatihan tersebut sebagai reward-nya Badan Pembinaan Hukum Nasional akan mengeluarkan sertifikat atas pelatihan itu. Kemudian lanjut, pengawasan pemberian bantuan hukum oleh paralegal. Paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat dimonitor oleh BPHN melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi tadi. Oleh karena itu, paralegal dimaksud harus terdaftar sebagai pelaksana bantuan hukum atau pelaksana pemberian bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi tadi. Pemberian bantuan hukum menyangkut atas hasil laporan pengawasan dan evaluasi kinerja paralegal dalam bantuan hukum kepada BPHN. Jadi, para OBH atau PBH itu secara periodik akan melaporkan kegiatan yang dilakukannya kepada BPHN. Dan ada pengawasan melalui pengawasan daerah dan pengawasan pusat. Baik itu secara digital melalui Sitbankum maupun uji petik langsung yang dilakukan oleh pengawas daerah. Pelanggaran terhadap pemberian bantuan hukum paralegal dapat diberikan sanksi oleh organisasi bantuan hukum yang bersangkutan. Jadi karena ada standar layanan tadi atau semacam kode etik paralegal yang sudah kita buat untuk para paralegal yang ada di dalam organisasi bantuan hukum, maka kalau andai kata ada pelanggaran, organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum yang bersangkutan dapat memberikan sanksi kepada paralegalnya. Demikian juga kalau organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum itu melakukan, maka pengawas daerah ataupun pengawas pusat dapat memberikan sanksi antara lain berupa penurunan akreditasi, bahkan yang paling berat mungkin pencabutan status akreditasinya. Ini kita harus mengawasi secara ketat terhadap pelaksanaan itu. Karena apa? Karena selama ini operasional organisasi bantuan hukum itu mendapat anggaran dari negara. Walaupun anggaran itu tidak besar, namun mendapatkan bantuan dana dihitung tiap perkara atau tiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum. Karena itu uang negara, maka kita juga tidak main-main, kita melakukan pengawasan secara ketat.
Dan dana bantuan hukum itu perlu saya informasikan langsung turun pada organisasi hukum melalui kantor wilayah setempat. Jadi tidak ada yang melewati Kementerian Hukum dan HAM atau khususnya BPHN. Kita cuman punya kewenangan melakukan pengawasan. Kita tidak mengelola manajemen keuangan. Manajemen keuangan langsung dikelola oleh kantor wilayah melalui divisi pelayanan hukum kepada para organisasi bantuan hukum yang ada. Jadi langsung di situ tanpa ada pungutan sama sekali. Semuanya bersih dan clean and clear. Saya rasa demikian. Lanjut. Lanjut. Ya, ini terakhir ya mungkin ya, karena saya sudah menyita waktu cukup banyak ya, mengenai substansi perubahan rancangan perubahan Permen Kumham ini adalah argumentasinya antara lain menjalankan amanah putusan Supreme Court atau Judicial Review Mahkamah Agung. Itu terdiri dari menghapus kewenangan paralegal di dalam memberikan bantuan litigasi. Jadi tadinya di dalam pasal 11 dan 12 Permen Kumham 1 tahun 2018, apabila dalam suatu daerah tidak ada advokat, maka paralegal dapat perkara di muka pengadilan. Itu apabila tidak ada advokat di suatu wilayah untuk menjalankan sebetulnya undang-undang hukum acara perdata kita. Mungkin Mr. Baron Scott ingat di Ad-Hersin Indonesisch Reglement dan Reglement Buitinge Western. Jadi di dalam Ad-Hersin Indonesisch Reglement atau HIR itu sebenarnya seseorang yang maju bersidang di pengadilan tidak harus seorang sarjana hukum atau ahli hukum, namun di situ dengan adanya undang-undang advokat kita, maka kondisi HIR itu menjadi tereduksi dengan lahirnya undang-undang advokat kita, sehingga pasal 11 dan 12 itu di GR berdasarkan undang-undang advokat kita. Ya, ini menjadi PR kita, sehingga sebisa mungkin kita mendorong organisasi bantuan hukum yang ada itu bisa makin banyak untuk kita akreditasi. Kemudian memperjelas definisi pasal 1 angka 7 dan pasal 2. Di sini ada definisi yang sudah kita bakukan walaupun belum lahir dalam Permen Kumham, namun sudah kita buat konsepnya, yaitu yang namanya paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal sehingga memiliki keterampilan khusus dan pengetahuan hukum atau pengetahuan hukum dasar serta mampu memberikan pelayanan bantuan hukum, pendidikan hukum, dan bimbingan hukum kepada masyarakat, khususnya kaum miskin dan marginal, tetapi tidak berprofesi sebagai advokat. Ya, ini memang kita batasi dengan adanya undang-undang advokat, maka paralegal itu hanya bisa sebagai pendamping advokat, tapi tidak bisa melaksanakan kegiatan litigasi. Namun tadi non litigasi tetap bisa dilaksanakan oleh paralegal. Kemudian memberikan pengakuan kompetensi paralegal, yaitu oleh BPHN di dalam pasal 1 angka 8 dan pasal 7 ayat 4 dan pasal 10. Pengakuan kompetensi adalah pengakuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional di dalam bentuk pemberian sertifikasi terhadap kompetensi paralegal pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti atau lulus pelatihan paralegal. Sehingga nanti terhadap paralegal yang sudah eksis yang ada dalam komunitas
apabila mereka nanti mendaftar pada organisasi bantuan hukum yang tersertifikasi, maka mereka akan kita setarakan dengan, kita pasti akan memberikan keterangan atau semacam sertifikat untuk mensetarakan mereka dengan para paralegal yang sudah mengikuti pelatihan. Itu untuk mereka yang sudah eksis dalam komunitas. Oleh karena itu, dalam aturan peralihan Permenkumham nanti, juga kita batasi waktunya untuk pendaftaran itu. Tidak bisa selama-lamanya, kita batasi 6 bulan. Makanya paralegal komunitas nanti saya sangat berharap untuk menyesuaikan diri. Kemudian memberikan rekognisi untuk paralegal yang telah eksis. Ini sudah kita singgung baru saja. Kemudian yang terakhir, menggantikan unit khusus yang menangani penyelenggaraan pelatihan diganti dengan panitia penyelenggara pelatihan. Saya rasa mungkin itu di luar itu sebenarnya masih ada beberapa hal yang mungkin bisa nanti kita diskusikan bersama karena soft copy juga sudah kita berikan sehingga bisa di-download oleh teman-teman yang lain. Saya rasa demikian. Terima kasih kepada seluruh narasumber maupun teman-teman peserta diskusi kita di seluruh pelosok